Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, kita bagi-bagi cerita lagi ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi cerita tentang tingkatan sedekah. Sedekah ini banyak macam, banyak tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang tidak ikhlas. Dia bersedekah bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, tapi untuk dirinya. Ini adalah sedekah yang sangat rendah tingkatannya. Dia rela berbagi, dia rela bersedekah, dia rela mendermakan uangnya, hartanya, tetapi dia ingin dipuji orang. Biar tekor asal kesohor ya, itu kan ada istilahnya. Ketika dia mendapatkan penghargaan dari seorang makhluk, pujian dan pujaan dari makhluk, di situ dia merasa bangga, dia merasa senang, dia merasa bahwa dia seorang yang dermawan ya. Di situ ada kepuasan tersendiri. Nah, orang yang seperti ini ya, dia bersedekah ya untuk dirinya, agar dianggap dirinya orang baik, agar dianggap dirinya orang yang dermawan. Yang dia harapkan adalah pujian makhluk. Nah, ini adalah sedekah yang sangat rendah ya. Apalagi kalau ada pemilihan caleg ya, banyak bagi-bagi sembako biar dianggap peduli sama rakyat, ya kan? Rela dia mengeluarkan uang, berbagi kepada rakyat, tapi niatnya agar dia dipilih gitu. Ya itu nggak ikhlas. Itu tingkat yang paling rendah. Lalu tingkat yang selanjutnya bagaimana bang? Tingkat selanjutnya ini juga belum bisa kita katakan ikhlas, karena di sini masih mengharapkan imbalan. Ya, banyak itu di Al-Quran ya, dijelaskan kelipatan sedekah. Kau kasih 1 akan diganti 10 atau berlipat-lipat ganda. Berapa banyak itu kita dengar para ustadz itu mengiming-imingkan, kalau kita bilang mengiming-imingkan, agar orang mau bersedekah ya diceritakan itu kelipatan ya. Memang nggak salah juga karena itu tertera di Al-Quran. Tetapi yang menjadi fatal adalah tauhid kita ke Allah itu ya jadi nggak lurus, sehingga orang bersedekah itu ya mengharapkan manfaat sedekah, mengharapkan faedah sedekah, mengharapkan imbalan kelipatan sedekah. Ya, kalau kau sedekah 1 diganti 10. Yang 10 itu untuk siapa? Untuk kita kan? Berarti masih untuk diri. Sedekahmu belum untuk Allah. Dan itu juga belum bisa dibilang ikhlas. Yang dikatakan ikhlas yang mana bang? Ya nggak ada kepentingan diri. Ya, seperti kita membaca doa iftitah di dalam sholat ya. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nyatanya ibadah kita untuk diri. Ya Allah, aku kasih ya, nih orang aku kasih 100.000, tapi mengharapnya 1 juta. Ya kan? Nah, kalau di hati kita masih ada rasa imbalan dari sedekah, imbalan dari apa yang kita berikan, yang kita keluarkan, di situ belum bisa dibilang ikhlas. Tapi agak lumayan ini dibanding yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan sedekahnya hanya pencitraan ya.
Nah kalau yang kedua ya kita rela berbagi, tapi kita masih mengharap kebaikan sedekah, manfaat sedekah, faedah sedekah, bonus setelah kita bersedekah. Dan itu janji Allah pasti. Allah tak pernah ingkar janji. Ya, Al-Quran itu benar. Ketika engkau berbagi 1, bisa Allah ganti 10 kali lipat, atau bisa ratusan kali lipat, atau jutaan kali lipat. Ya suka-sukanya Allah. Tetapi yang kita takutkan, Allah memberikan di dunia, tapi jatahmu di akhirat gak dapat lagi. Itu yang kita takutkan. Ya. Jadi yang kedua ini bang, belum ikhlas. Menurut saya belum ikhlas. Karena ada yang kau harap. Ya. Makanya banyak orang biar lancar rezekinya, sedekahlah. Tapi yang dia harapkan kelancaran rezeki. Biar senang hidupnya, sedekahlah. Tapi yang dia cari untuk dirinya, mana untuk Allah. Lantas yang ketiga, sedekah yang di level 3 yang menurut saya lebih tinggi adalah di situ tidak ada kepentingan diri, tapi engkau bersedekah karena rasa syukurmu, ya, atas nikmat yang Allah berikan. Maka nyatakanlah, kata Allah, apabila engkau betul-betul bersyukur, nyatakan syukurmu. Nah, mungkin banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baik hidup, kesehatan, pikiran, kenyamanan hidup, ya, ketenangan jiwa. Banyak nikmat-nikmat Allah dalam hidup ini. Dan dengan rasa syukur kita menerima nikmat dari Allah itu, lantas kita bersedekah. Nah, di sini memang murni untuk Allah, bukan karena imbalan tertentu. Ya. Jadi yang seperti apa itu, Bang? Ya sejatinya sedekah yang ikhlas itu yang bagaimana? Bersedekahlah engkau karena rasa syukurmu. Ya. Bukan karena engkau mengharapkan sesuatu. Nah, jadi teman-teman yang sudah mulai belajar hakikat ma'rifat, belajarlah berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita dilebihkan rezeki kita oleh Allah, tanya sama Allah, ya Allah, jatahku hari ini kok lebih? Hari ini aku dapat rezeki nomplok, ya Allah. Aku nggak tahu ada hak siapa di sini, ya Allah. Ya. Dengan rasa syukur kita, lantas kita mencari, membaca, ya, membaca kalam-kalam Allah yang tidak tertulis tapi nyata di kehidupan kita. Membaca perintah Allah dalam gerak-gerik hidup. Allah itu selalu berbicara, bisa nggak kita baca? Pahami perintahnya dalam hidup. Ya. Tanya sama Allah, ya Allah, hari ini lebih, kepada siapa aku salurkan, ya Allah? Pada rezeki yang lebih ini ada hak siapa, ya Allah? Tanya sama Allah. Jangan kepedean kita. Banyak orang terlalu pede, gak nentu. Pede yang bagaimana, Bang? Mantap, aku lagi dapat bagus ini. Istilahnya lagi hoki, lagi beruntung. Hari ini rezekiku berlebih. Senang dia. Berarti orang seperti itu gak paham hakikat. Justru kalau orang yang paham hakikat dan dia betul-betul mengenal seorang yang makrifat, dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kok banyak kali hari ini, ya Allah. Aku gak tahu ini jatah siapa di sini, ya Allah. Perintahmu aku ngasih untuk siapa, ya Allah. Aku gak tahu, ya Allah. Nah, tanya begitu pada Allah. Lantas dalam gerak-gerik hidup kita baca perintah-perintahnya, baca. Ya. Misalkan kita bertamu ke rumah saudara kita, bertamu ke rumah adik kita, atau berjumpa siapa aja lah. Ada nggak desiran di hati kita, perintah di hati kita, kau kasih dia. Dia lagi susah. Padahal orang tersebut tidak ngomong.
padahal orang tersebut tidak menunjukkan kesusahannya, tapi kita tahu dia sedang susah. Nah, jadi ilmu rasa itu bukan hanya pinter nerawang hati orang, baca pikiran orang, tapi ketika apa yang orang rasakan itu kita nggak peka, nggak ada guna itu ilmu rasa. Ya, banyak yang orang pelajari ilmu rasa, terawang ini, terawang itu, bisa baca pikiran orang begini begitu, tapi kita kurang peka ketika melihat orang lain susah. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mulai kaji diri, baca. Ketika kita menjumpai seseorang, baca. Bisa tembus itu. Walaupun orang itu nggak ngomong, walaupun orang itu nggak menampakkan kesusahannya, tapi di hati kita itu terbaca dia sedang susah. Lalu hati kita seperti ada yang nyuruh, berikan si fulan, bantu si fulan, sedekahlah pada si fulan. Ya, nah itu kalam Allah itu. Lalu kita mengeluarkanlah. Itu pun kita bertanya lagi. Ketika ada perintah kita nggak hanya ikut perintah, nanya dulu. Ya. Bertemulah kita sama seseorang, tiba-tiba terbaca, wah orang ini lagi ada masalah. Dia lagi kesulitan keuangan. Dia juga lagi terpuruk segala macam, butuh sekali uang, tapi nggak ada yang membantunya. Bisa jadi dia malu meminta bantuan orang, ya. Dia nggak mau menunjukkan kesusahan hatinya, dan dia nggak mau cerita pada siapapun. Ada tuh orang yang memang nggak suka minta-minta, tapi kita bisa membacanya, tembus. Memang dia lagi butuh ini orang. Lalu turun perintah di hati kita, kasih si fulan, bantu si fulan, keluarkan rezeki yang ada pada dirimu, serahkan pada si fulan. Lalu kita pun bertanya kepada Allah, ya. Jangan hanya paham perintah tapi nggak ngobrol gitu. Harus ngobrol sama Allah. Ya Allah, Engkau suruh aku kasih dia, aku kasih berapa ya Allah? Yang sepantasnya, yang betul-betul bisa membantunya berapa ya Allah? Tanya begitu sama Allah. Nanti timbul lagi suara di dalam diri segala macam, kasih si fulan sekian. Nanti nafsu pun bicara, jangan banyak kali, sekian aja. Akhirnya berantem dalam diri kita, ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah sampai ke situ akan paham wilayah ini. Berantem dalam diri. Enak aja kasih si fulan sekian, banyak kali tuh. Sekian aja. Nah, tapi perintah yang pertama sekian kasih. Ya. Nah, ini suara yang mana yang kita dengar? Dan kita harus bisa mengenal. Untuk mengenal juga nggak bisa asal kenal, ada proses. Makanya di situ harus segala sesuatu kita baca, ada prosesnya, harus sampai benar-benar kenal. Ya, jadi untuk saudaraku ya cobalah ilmu rasa itu diolah ke arah yang baik. Jangan hanya sekedar aku bisa baca pikiran orang, tapi orang susah kau nggak bisa baca. Nggak ada guna kau bisa baca pikiran orang. Baca itu, ya kan? Paham kita perintahkan berperang di dalam diri, asik nego-nego, ya kan? Sekian. Jangan banyak kali, sekian aja. Jangan sekian aja. Wah, asik di lobi-lobi lah itu. Akhirnya ketika kita sudah kenal, ya, perintahnya sekian kok, nggak beranilah aku melawan perintah. Lalu kita ikuti kan perintahnya, keluarkan sekian, ya udah keluarkan. Bismillah, ya Allah, ini perintah darimu, ini amanah darimu, aku keluarkan karenamu. Bukan aku minta pahala sedekah, bukan aku biar dianggap orang dermawan, bukan karena aku mengharapkan pujian makhluk segala macam, enggak. Ini karena rasa syukurku, ya Allah. Engkau memberikan amanah kepadaku, aku bisa bantu orang, dan aku paham perintahmu, aku tolong dia. Udah, berikan. Ketika kita berikan, di situ ada rasa.
Nah, ini coba rasa ini, wilayah rasa ini teman-teman coba pahami. Ya, ketika kita bersedekah kepada orang itu harus tepat sasaran. Jangan sampai kita mengeluarkan sedekah tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bagaimana bang? Ya jangan kau kasih orang kenyang, dimuntahkan sama orang itu. Orang sudah kenyang kau sumpel lagi makanan, nggak mau dia makan. Sehebat apapun makananmu, senikmat apapun makananmu, kalau perutnya sudah kenyang pasti dia muntahkan. Nggak ada harga itu pemberian. Nah begitu juga ketika kita bersedekah kepada yang tidak tepat sasarannya, ya sedekahmu itu nggak manfaat, nggak ada rasanya. Jadi kita dalam hal bersedekah juga harus tepat sasaran. Jadi siapa bang yang saya kasih bang? Ya kau cari yang betul-betul lapar. Ini orang lapar, ini orang aus, butuh makanan, butuh minuman. Ketika kita berikan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya secuil, orang tersebut akan berterima kasih, akan menghargai. Ya, nah ini kita harus pahami nih bagaimana rasanya ini, bahwa orang ini memang orang yang tepat kita berikan atau salah tempat kita ini. Ya, kepada siapapun teman-teman bersedekah, ini benar nggak sasarannya atau salah tempat? Itu ada rasanya. Kalau kita bersedekah kepada yang tepat sasaran, hati kita lapang, itu tandanya. Ya, berarti orang tersebut benar-benar lapar, benar-benar butuh. Ya. Nah, disinilah kita belajar wilayah sir, wilayah rahasia itu. Orang itu nggak ngomong, aku sudah tahu dia susah. Nah, coba bisa nggak begitu? Nggak ngomong dia. Orang itu nggak mengharapkan bantuan kita, tapi kita tahu dia butuh. Ketika kita bantu, kita tolong, di situ terbuka dada kita, lebar sekali dada kita, lapang sekali dada kita. Kenapa ya bang bisa begitu ya bang? Sering bang terjadi bang dalam hidup. Saya kasih si A biasa aja bang, nggak ada rasanya. Tapi ketika saya kasih si B, padahal nggak banyak, sedikit saya kasih, tapi itu dada saya lapang. Bahagia, ada rasa bahagia, ada rasa syukur yang luar biasa. Itu tandanya vibrasi kebahagiaan yang dirasakan oleh orang itu tervibrasi kepada dirimu. Sampai rasa itu. Sehingga ketika kita berbagi kepada orang ini, dada kita langsung lapang. Bahagia tanpa sebab. Kok aku hari ini bahagia sekali. Kok hari ini rasanya terang sekali. Dunia ini terang. Kemana-mana aku lihat cahayanya beda. Ya. Kok rasanya malam ini beda. Itu kalau kita tepat sasaran. Jadi jangan asal sedekah dan jangan sampai salah sasaran. Ya. Karena kalau kita salah sasaran, ya di situ kurang baik. Ada yang lebih butuh, tapi kita kasih yang nggak butuh gitu. Nah wilayah ini juga kita nggak bisa sebutkan arahnya seperti apa. Apakah ke panti asuhan bang? Apakah ke masjid bang? Apakah ke janda tua bang? Apakah ke anak yatim bang? Ya kita nggak bisa sebut kepada siapa. Tapi di sini perintah itu dia spontan, muncul tiba-tiba. Tapi sebelum muncul biasanya kita udah tanya dulu sama Allah. Ya, makanya teman-teman yang dapat rezeki lebih jangan kepedean. Ya. Mantap nih, aku lagi dapat hoki nih, aku lagi bagus rezekinya nih, aku lagi beruntung nih. Ya, jangan kepedean kita. Harus nanya, hak siapa di sini ya Allah? Wilayah ini saya udah buktikan, ketiga-tiganya itu sudah saya buktikan. Sedekah ingin dipuji orang, saya udah pernah, ya kan? Sedekah ingin mengharapkan kelipatan sedekah, saya juga udah pernah, udah saya buktikan semua.
Nah, disinilah Allah memberikan pelajaran sedekah dengan rasa. Seperti apa tuh bang sedekah dengan rasa? Ya aku berbagi, tunggu ada perintah. Dan ketika perintah itu turun, saya tanya lagi tuh, berapa ya Allah? Yang aku harus keluarkan kepada si fulan, berapa ya Allah? Perintahmu kan si fulan, tapi aku nggak tahu nih. Yang sepatutnya si fulan wajib terima berapa? Nah itu dikasih tahu, oh kasih sekian, si A sekian, si B sekian, si C sekian, lain-lain itu. Ya, pernah itu diuji di tes, kasih sekian, wih kok banyak kali ya Allah. Goyang kita kan, pasti goyang. Ya Allah, untuk apa sih fulan kok banyak sekali? Ya itu perintahku kata Allah. Akhirnya saya buktikan ya. Gak ada angin, gak ada hujan ya. Saya berikan. Ketika saya berikan, baru di situ orang tersebut bercerita ya. Padahal sebelumnya gak cerita nih. Gak pernah menampakkan kesusahannya, gak pernah menampakkan masalah hidupnya. Ya kan? Tapi kita rasa itu udah terbaca. Lagi butuh deh ini. Aku lagi mampu ini. Ya sudah. Allah kasih perintah, kasih. Ya udah kasih aja. Ketika kita kasih, di situ rasanya kita seperti membayar hutang, ya. Bagi orang yang paham ilmu rasa ini, kalau dia belum keluarkan itu rasanya seperti dihantui rasa berhutang. Nggak tenang hidup kita, ya. Ayolah kita ke rumahnya lah. Kita serahkan sekarang. Jangan tunda lagi besok. Nanti dibisikin setan nanti. Berubah lagi pikiran nanti. Sekarang harus kasih. Oh, pergilah ke sana, kasih. Begitu kita kasih, disitulah terbuka semuanya. Ternyata benar orang tersebut sedang butuh. Barulah di akhir cerita dia merasa bersyukur, merasa senang, merasa kaget. Selama ini nggak pernah kita ngasih. Tapi kali ini perintahnya suruh kasih dia gitu kan. Luar biasa dia bersyukur. Langsung dia bertanya, bang, kok Allah tahu ya bang? Padahal saya memang betul lagi butuh, nggak ada saya cerita orang. Tapi kok Allah tahu ya hari ini datang pertolongannya. Nah di situ kita tinggal jelaskan. Ya saya juga nggak tahu, saya disuruh ngasih. Saya pun nanya tadi, berapa saya harus kasih dia? Disebut sekian, ya sudah kasih. Karena kalau saya nggak kasih, saya seperti berhutang. Dan ketika kita kasih, ternyata jumlahnya pun pas. Jumlahnya pun sesuai dengan yang dia butuhkan. Itulah keajaiban Allah. Ya, orang tersebut nggak pernah menampakkan kesusahannya, nggak pernah mengeluh, nggak pernah bercerita, nggak pernah minta tolong sama siapapun. Tapi ketika kita jumpa, terbaca semua. Dan saat itu memang udah ada perintah ini, cuman awalnya nggak tahu kita. Ya Allah, hari ini kok lebih ya Allah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, orang ngasih uang kan. Bang Andi, ini ada sedikit rezeki untuk Bang Andi. Mudah-mudahan manfaat untuk Bang Andi dan keluarga. Ya saya terima. Ya kan? Tapi saya juga nggak senang saya. Ya beda ya, senang sama syukur itu beda. Kalau syukur itu lebih arahnya kepada Allah, tapi kalau senang itu arahnya kepada diri. Karena kalau kita dapat rezeki senang itu ke diri, kepentingan dirimu. Justru jantungan kita. Kok banyak sekali orang ngasih ini. Ya kan? Nah, tanya sama Allah. Ya Allah, aku nggak tahu ya Allah. Ini jatah siapa di sini ya Allah. Nanti ada saja jalannya itu. Tiba-tiba ya kita entah silaturahmi ke rumah siapa, ke rumah saudara, apa ke rumah teman ya. Tiba-tiba aja tuh terbaca. Oh dia lagi susah ini, bantu dia. Rupanya yang disebutkan itu besar pula nominalnya ya kan. Kasih sekian, goyang gitu. Ini Allah yang suruh apa setan yang suruh nih, goyang itu.
Awal-awal goyang. Tapi ya kalau memang betul Allah itu ya biasanya perintah yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga, keempat, sudah setan itu. Udah nafsu itu. Perintah yang pertama itulah Allah. Perintah kedua ragu gitu. Itu bahaya. Ya. Kita harus tandain itu. Kenali baik-baik ini. Ini perintahnya ini. Dari siapa ini? Akhirnya kita berikan kan? Berikan. Menangis orang tersebut. Bersyukur luar biasa. Terima kasih Bang Andi. Saya gak ada cerita sama orang. Gak pernah saya ungkapkan masalah saya ini. Tapi hari ini Allah jawab. Allah gerakkan Bang Andi. Bantu saya kan. Ya kan? Di situ suatu bukti bahwa Allah Maha tahu. Coba. Ya kita aja sebagai manusia bisa tahu bagaimana Allah coba. Nah sinilah ilmu rasa ini harus kita kembangkan. Jangan sekedar baca sifat orang, bisa baca aib orang, itu nggak ada guna. Bisa nggak kau baca kalau orang lagi susah? Itu yang ilmu rasa yang betul. Terkadang ada juga orang itu nggak butuh, tapi kita disuruh ngasih. Aku lihat dia baik-baik aja ya Allah, tapi kenapa engkau suruh kasih dia? Ya. Itu Allah punya rahasia itu. Ya kita nggak boleh pakai sebab akibat. Kalau sudah perintah ya perintah. Sampaikan. Ya. Pernah itu kejadian. Ini orangnya nggak butuh, tapi kok saya disuruh ngasih gitu. Dapat rezeki lebih. Saya tanya, ya Allah, hak siapa di sini? Kasih si Fulan. Si Fulan nggak butuh lah ya Allah. Baik-baik aja dia. Kasih. Perintahku itu kasih katanya. Ya. Karena kita sudah sering kejadian, sudah sering kita kenali, ya kita nggak berani tolak perintah. Kasih juga. Padahal beliau tidak butuh. Kasih. Setelah saya kasih baru kejadian. Ya. Udah ada uang sama dia barulah kejadian. Terjadi suatu peristiwa dan di situ besoknya cerita. Bang Andi, untung aja ada uang dari Bang Andi. Kalau nggak tahu saya. Disitulah rahasia Allah. Untung aja kemarin Bang Andi ada ngasih katanya. Dari situlah selamat saya Bang. Ada uang dari Bang Andi katanya. Ya itu rahasia Allah begitu. Terkadang ini orang nggak butuh, tapi kok aku disuruh ngasih gitu. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, ayo kita belajar bersedekah yang di level 3 tadi. Level tertinggi tadi. Engkau bersedekah mengikuti perintah. Ya. Kalau orang bersedekah, aku biar murah rezekiku, biar enak hidupku, biar gak ada masalah, begini begitu, biar lancar bisnisku, aku bersedekahlah. Itu masih ada udang di balik bakwan. Masih ada maunya itu. Tapi kalau kita bersedekah mengikut perintah, begitu dapat, baca dulu. Kebutuhan aku berapa ya? Baca dulu. Saya sering itu. Dapat rezeki, ya saya hitung-hitungan dulu. Hitungan kebutuhan istriku cukup gak? Kebutuhan kehidupanku cukup gak? Kebutuhan rumah tanggaku cukup gak? Hitung. Ya Allah, kok lebih sekali nih ya Allah. Aku gak ada ingin ini, ingin itu. Ya, paling ya untuk makan aja. Gak ada aku harus begini, harus begitu. Tapi ini hari ini kok lebih. Ada itu perintahku nanti. Ada hak orang lain di situ. Ya kan? Gak semuanya itu untukmu, itu ada hak orang lain. Nah, tinggal tunggu aja 1 hari, 2 hari, 3 hari. Biasanya gak lama-lama itu. Kadang pagi dapat, sore atau malam ya dipertemukan sama Allah. Siapa yang berhak menerimanya? Dipertemukan. Ya kan? Dan ketika kita belum menyampaikan, di situ ada rasa takut.
ada rasa gelisah, ada rasa berhutang. Ya Allah, ini hak siapa ya Allah, nggak berani aku simpan lama-lama ini. Nanti dibisin setan macem-macem lagi nih. Makanya wilayah ini nggak boleh kita tunda-tunda. Begitu dapat kasih, dapat lagi kasih lagi. Ya, dan di situ kita harus nilai, harus baca. Ketika kita kasih si fulan, bagaimana rasa hati kita. Aku kasih si fulan kok ada nyesal ya bang. Ya berarti nggak butuh orang itu. Aku kasih si fulan kok biasa aja bang. Ya orang itu kenyang. Tapi ketika aku kasih si fulan bang, hatiku bahagia bang. Dadaku lapang bang. Aku rasa senang tapi nggak tahu senang karena apa. Berarti itu tepat sasaran. Ya, sekarang bukan soal jumlah. Bukan soal jumlahnya sekarang. Tapi benarkah engkau memberikan kepada yang lapar itu? Percuma ada orang yang sudah kenyang, kita hidangkan di atas meja itu makanan yang sangat mewah, sangat lezat, sangat enak. Tapi perutnya udah kenyang. Nggak mau dia makan itu. Nggak sanggup lagi dia makan. Nggak ada harga itu makanan yang enak itu. Nah begitu juga ini tentang sedekah. Jangan sampai salah sasaran. Ya, saya buktikan. Kasih si A, kok lain rasanya. Kasih si B, lain rasanya. Kasih lagi si C, bahagia luar biasa. Ya, bahagia luar biasa. Syukur luar biasa. Berarti kita sudah amanah kepada Allah. Di situ juga nggak ada rasa aku yang berbagi, aku yang berbuat baik, aku yang bersedekah, nggak ada. Hanya sebagai penyampai saja. Ya Allah, engkau sudah kasih sama aku. Kalau aku nggak sampaikan, rasanya aku nggak tenang ya Allah. Ini hak siapa ya Allah? Cepat-cepat tanya sama Allah. Itu cepat nanti dipertemukan itu. Ketemu dengan siapa aja, kasih katanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba suruh kasih aja. Ketika kita kasih, rupanya betul. Butuh sekali orang itu. Padahal orang itu nggak ngomong loh. Nah di situ terkadang sering kita jumpai, ya luar biasa lah. Sampai menangis, sampai bersyukur, sampai ya ngucap-ngucap dia. Allah kok tahu ya bang, aku nggak cerita, aku nggak tunjukkan susahku, tapi Allah kok tahu. Ya, berarti kita sudah tepat sasaran. Ya, ayo kita menjalani hidup bersedekah, beramal soleh itu karena Allah. Jangan karena kepentingan diri ya. Bagi yang selama ini sedekahnya masih level bawah, ayolah naik lagi kita ke level di atas. Jangan di bawah terus. Ya. Ada tuh di Al-Qur'an itu ayatnya, berikanlah hak orang yang meminta-minta dan berikanlah hak orang yang tidak meminta-minta. Cari itu ayatnya. Saya pernah baca tapi lupa saya ayat yang mana itu. Mungkin kalau orang minta, kita tahu dia memang lagi butuh. Bagaimana orang yang gak pernah minta? Terkadang dia malu, gak mau dia ngomong sama orang. Dia butuh, dia susah, tapi gak mau dia tunjukkan susahnya. Malu dia minta-minta. Nah, bisa gak kita menyampaikan haknya kepadanya? Hati-hati ya. Pada sebagian rezeki kita ada hak orang lain. Nah, cuman hak orang lain ini kan nggak dijelaskan hak yang mana ini. Siapa yang berhak menerimanya? Harus tepat sasaran. Ya, ayo kita belajar, baca lagi. Harus aktif ilmu rasa kita itu. Ya, ilmu rasa itu harus peka. Nah, jadi bagi teman-teman yang kalau sudah paham ini ilmu rasa, peka pada sesama, ya. Nah, di sini sebentar aja terbaca itu. Oh dia butuh, oh dia butuh, oh dia nggak butuh nih. Oh si fulan yang butuh nih. Ya, baca itu. Terkadang ada juga Allah juga menguji. Nampak sama kita nggak butuh, tapi setelah kita kasih baru dia butuh. Ya, seperti cerita saya tadi tuh. Malam ini saya kasih, saya serahkan.
Malam itu dia nggak butuh, rupanya besoknya atau lusanya baru dia butuh. Baru dia cerita, untung ada uang dari Bang Andi itu. Kalau nggak tahu saya kayak mana. Ya. Nah terkadang kayak gitu. Jadi baca. Jangan sampai kita salah sasaran ya. Kadang kan orang bersedekah ini juga nggak baca perintah. Kadang lihatnya aja susah, padahal nggak susah. Ya kan? Terbalik-balik. Banyak tuh pura-pura susah, padahal nggak susah dia. Nah baca hati kita. Aku ngasih gimana ya? Lapang nggak hatiku? Bahagia nggak hatiku? Kalau ada rasa itu berarti tepat sasaran. Ya. Kenapa ya Bang? Aku udah ngasih si fulan, kok dadaku lapang sekali. Di rumah tuh, dimana aku memandang Bang, seperti cahaya lampu tuh terang sekali Bang. Kita dari luar nih kan, malam kita ngasih kan, datang kita ke rumahnya ngasih, sampaikan amanah Allah. Pulang kita ke rumah, sampai ke rumah kita terang. Kok malam ini beda ya? Perasaan lampu saya ini 20 watt, tapi kayak 50 watt terangnya lampu ini. Ada itu perbedaan itu. Ya, terang rumah kita. Hanya kita yang bisa lihat, orang lain nggak bisa lihat. Ya. Jadi untuk saudaraku, silakan diulang-ulang, amalkanlah, ya. Naikkan lagi tingkat ibadah kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.